Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan akuntansi kelas A dari kelompok 2 akan menampilkan modal pembelajaran kooperatif berupa TGT atau Team Game Turnamen. Selamat menyaksikan. And that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai materi perhitungan biaya absorpsi atau full costing dan biaya variable costing. Nah, materi ini tujuannya yaitu agar siswa dapat memahami apa sih itu biaya absorpsi dan biaya variable costing tadi, serta siswa dapat memahami bagaimana cara perhitungan dari kedua biaya ini. Untuk materi pembelajaran hari ini, kalian akan menyaksikan video dari Ibu Putri dan Bapak Hani. Disimak ya videonya, karena di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan model yang namanya model TGT atau Team Game Turnamen yang berupa kita akan melaksanakan suatu game yang namanya Ludo Game. Disimak ya videonya. Kita akan menghitung perhitungan dari biaya absorpsi dan biaya variabel serta contoh kasus yang akan disajikan dan juga perhitungan dari manajemen persediaan. Nah, selanjutnya yaitu definisi biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, biaya absorpsi ataupun yang bisa disebut dengan full costing itu adalah merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang mana semua unsur dalam biaya produksi itu dimasukkan untuk menentukan harga pokok produksi tadi. Nah, yang mana pada metode absorpsi ini itu semua seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik mau variabel dan tetap itu dimasukkan dalam penentuan harga pokok produksi. Nah, berbeda halnya dengan metode yang kedua, yaitu metode variable costing. Nah, pada metode variable costing ini, kita hanya menghitung biaya produksi yang bersifat variabel saja, yang mana itu ada biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, yang selanjutnya itu ada pendekatan full costing ataupun pendekatan dari biaya absorpsi. Nah, pendekatan dari biaya absorpsi ini itu menghasilkan sebuah laporan laba rugi, yang mana ini berdasarkan dari harga pokok produksi tadi yang berfungsi sebagai penjualan dan juga administrasi dari harga pokok produksi tadi untuk eksternal itu diserahkan pada bagian dari eksternal perusahaan, yang mana laporan laba rugi ini karena tadi untuk eksternal perusahaan yaitu harus disajikan secara informatif karena untuk eksternal dari pihak perusahaan. Nah, sedangkan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan variable costing, yang mana di sini harga produksi dari variable costing tadi itu kan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik overhead variable. Nah, yang mana akan menghasilkan biaya tetap non produksi dan biaya variabel dari harga pokok produksi tersebut, yang mana harus jalan dari biaya tetap. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan antara biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, perbedaan yang pertama, jika pada biaya absorpsi itu memasukkan ataupun menghitung biaya produksi tetap dan biaya variabel. Nah, sedangkan pada variable costing itu hanya menghitung biaya yang bersifat variabel. Nah, perbedaan yang kedua yaitu jika pada biaya full costing itu bersifat fungsi, sedangkan pada variable costing itu bersifat tingkah laku. Nah, yang selanjutnya itu pada biaya full costing itu masih bersifat dengan budget atau budgetary ataupun anggaran karena berdasarkan tahapan pembuatan produk. Nah, sedangkan pada variable costing itu masih bersifat periodik karena biaya yang dimasukkan itu di mana pada periode berjalan ketika produk itu diproduksi. Dan yang selanjutnya itu jika pada variable costing itu menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variable. Namun kalau pada absorpsi ataupun full costing itu menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap maupun variable. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari biaya absorpsi dan biaya variable. Nah, yang pertama itu kita membahas kelebihan dari biaya absorpsi atau full costing. Nah, atas kelebihan dari biaya full costing ini yaitu dapat menunda pembebanan biaya overhead, sehingga atas dari penundaan pembebanan biaya overhead ini bisa mengalihkan biaya dari harga pokok produksi. Nah, atas pembebanan biaya ini juga itu bisa mempermudah kita untuk mengalihkan biaya overhead itu tadi kepada harga pokok produksi ataupun menunda dari penjualan produksi. Nah, kelebihan dari variabel yaitu
sama seperti full costing tadi, ada untuk mempermudah menentukan harga pokok produksi. Nah, dan yang kedua yaitu sebagai alat perencanaan. Yang ketiga ada sebagai alat pengendalian, serta yang keempat itu sebagai titik impas dari harga pokok produksi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan dari biaya absorpsi dan dari biaya variabel. Nah, yang pertama itu kekurangan dari full costing. Nah, atas dari full costing ini tadi, metode ini akan membuat persepsi dari konsumen bahwa menggunakan full costing ini harga berapapun harga dari harga pokok produksi dari metode ini akan menganggap konsumen akan membeli semuanya seperti itu. Nah, dibandingkan dengan variable costing. Nah, dan selanjutnya itu kekurangan dari variable costing. Kekurangan dari variable costing yaitu yang pertama sangat sulit ataupun kesulitan dalam pencatatan pemisahan biaya variabel dan biaya tetapnya. Serta yang kedua, laporan keuangannya ataupun laporan yang dihasilkan dari metode variabel ini tidak berlaku pada pihak eksternal dan juga menyulitkan pada pihak perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu ada perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pada cakupan harga pokok produksi di biaya absorpsi itu memuat ada biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, serta juga biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan pada cakupan harga pokok produksi di biaya variabel itu ada laba bersih, laba kotor, biaya pemasaran variabel, harga pokok penjualan, serta biaya administrasi. Nah, pada cakupan laporan keuangan pada bagian biaya absorpsi itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, dan juga biaya overhead variabel. Nah, sedangkan pada cakupan pelaporan keuangan di biaya variabel itu ada memuat biaya administrasi tetap, biaya administrasi variabel, biaya pemasaran tetap, biaya pemasaran variabel, dan juga di situ juga ada terdapat laba bersih, laba kotor, dan juga harga pokok penjualan saat produksi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, yang pertama itu ada manfaat biaya absorpsi. Nah, manfaat biaya absorpsi ini ada 3. Yang pertama itu bermanfaat pada pihak eksternal, yaitu yang mana memuat laporan laba rugi kepada pihak eksternal dari perusahaan, yang mana itu sudah ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan di Indonesia ataupun SAK. Serta manfaat yang kedua yaitu di mana biaya absorpsi ini memisahkan biaya-biaya itu berdasarkan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, itu ada biaya produksi atau manufacturing cost dan juga biaya non produksi atau non manufacturing cost. Serta manfaat yang ketiga yaitu memudahkan fungsional, memudahkan biaya-biaya fungsional seperti biaya produksi, biaya devisa, dan biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi, karena pada hal ini akan mengukur kinerja dari biaya-biaya tersebut. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat dari biaya variabel. Yang pertama di situ akan mempermudah pembebanan biaya tetap, sehingga menekan pembebanan biaya tetap itu tidak dibebankan pada periode berikutnya. Serta manfaat yang kedua yaitu perencanaan laba rugi dari sebuah perusahaan itu karena persaingan pasar bisnis. Nah, sedangkan manfaat yang ketiga itu ada mempermudah pembuatan laporan laba rugi pada tingkat unit, batch, dan juga tingkat produksi. Sedangkan manfaat yang keempat itu ada mempermudah kita dalam mengambil keputusan, yaitu baik dalam keputusan secara keseluruhan dan juga pengurangan biaya produksi atau reduksi biaya. Nah, serta manfaat yang selanjutnya, serta memisahkan biaya berdasarkan perilakunya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan selisih laba bersihnya. Nah, pada selisih laba bersih, yang mana perhitungannya unit produk jadi akhir dikurang unit produk jadi awal, dan itu dikalikan dengan tarif overhead tetap per unit. Nah, sedangkan pada selisih overhead tetapnya, yang dikurangkan itu volume barang produksi yang dianggarkan dikurang dengan volume produksi yang diaktualkan, dan dikalikan dengan tarif overhead tetap per unit. Terima kasih kepada Pak Hari yang sudah memberikan pengetahuan kepada anak-anak ibu semua terkait secara konsep apa itu biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, untuk memperkuat pemahaman anak-anak ibu semua, ibu akan memberikan contoh kasus yang akan kita bahas bersama terkait biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, seperti apa contohnya? Ini dia. Kalkulasi laporan laba rugi full costing dan variable costing, serta rekonsiliasi laba bersih, perusahaan manufaktur cepat di Jakarta menyajikan data-data produksi dan operasi untuk 2 tahun, yaitu tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, biaya produksi untuk per unit pada tahun 2010 dan tahun 2011 itu sama, yaitu ada yang pertama bahan baku sebesar 1.300, upah tenaga kerja langsung sebesar 1.500, biaya overhead pabrik sebesar 200. Nah, maka total biaya produksi variabel per unitnya itu ada 3.000. Sedangkan untuk overhead tetap per tahun berdasarkan budget produksi itu secara normal ada 150.000 unit, adalah sebesar 150 juta.
Nah, untuk data produksi dan persediaan barang jadi serta unit yang dijual pada tahun 2010 dan tahun 2011 ada persediaan awal itu untuk tahun 2010 itu tidak ada, sedangkan pada tahun 2011 itu ada 30.000 unit. Dan untuk yang diproduksi pada tahun 2010 itu ada 170.000 unit, sedangkan pada tahun 2011 itu ada 140.000 unit. Nah, dan penjualan itu terjadi pada tahun 2010 itu ada 140.000 unit, sedangkan pada tahun 2011 itu ada 160.000 unit. Untuk persediaan akhir pada tahun 2010 sebesar 30.000 unit dan tahun 2011 itu ada 10.000 unit. Selanjutnya ada pun data tambahan terkait kasus tersebut. Yang pertama, beban penjualan variabel sebesar 5% dari penjualan tiap tahun ditambah beban penjualan tetap sebesar 10 juta untuk setiap tahunnya. Selanjutnya ada beban administrasi sebesar 55 juta per tahunnya. Dan yang terakhir ada harga jual per unit adalah 5.000. Nah, diminta yang pertama itu hitunglah biaya produksi per unit dengan variable costing dan full costing. Selanjutnya, hitunglah biaya overhead variance tahun 2010 dan tahun 2011. Selanjutnya, susunlah laporan laba rugi variable costing dan full costing tahun 2010 dan tahun 2011. Selanjutnya adalah buatlah rekonsiliasi selisih laba bersih variable costing dan full costing pada tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, untuk kasus nomor 1 itu ada biaya produksi per unit tahun 2010 dan tahun 2011. Berdasarkan soal, kan sudah diketahui bahwasannya untuk bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabelnya itu untuk tahun 2010 dan tahun 2011 itu sama, yaitu bahan baku sebesar 1.300, upah tenaga kerja langsung sebesar 1.500, dan biaya overhead pabrik variabel itu 200. Nah, untuk overhead tetapnya, jika kita melakukan pencatatan berdasarkan variabel costing, maka tidak dimasukkan yaitu biaya overhead tetap. Nah, maka biaya overhead tetapnya adalah 0. Sedangkan jika kita melakukan pencatatan berdasarkan full costing, maka kita akan kenakan biaya overhead tetap, yaitu sebesar 1.000. 1.000 itu dari mana, Bu? 1.000 itu dari overhead tetap per unit sebesar 150 juta dibagi dengan 150.000 unit. Jadi sebesar 1.000. Nah, jadi maka biaya overhead tetapnya itu dikenakan per unitnya itu adalah 1.000. Maka total variable costing itu sebesar 1.000 dan untuk full costingnya itu sebesar 4.000. Untuk soal selanjutnya, kita harus mencari selisih overhead tetapnya. Nah, untuk tahun 2010, yang dianggarkan itu sebesar 150.000 unit. Kita bisa lihat pada soal sebelumnya. Sedangkan yang diproduksi pada tahun 2010 itu adalah 170.000 unit. Nah, maka kita kurangkan saja 150.000 unit dikurang 170.000 unit, kita kali dengan 1.000, yaitu biaya overhead tetapnya. Maka totalnya adalah 20 juta dan itu favorable. Nah, untuk tahun 2011 sama 150.000 unit dikurang dengan produksi yang terjadi pada tahun 2011 yaitu 140.000 unit dan dikali dengan 1.000 sama dengan yaitu 10 juta dan itu unfavorable. Nah, jika unit produksi aktual lebih besar dari yang normal, maka itu adalah menguntungkan atau favorable. Sedangkan jika yang dianggarkan itu lebih sedikit atau lebih besar daripada yang diproduksi, nah maka itu adalah unfavorable. Artinya jika yang dianggarkan itu lebih besar dari yang diproduksi, maka itu akan minus atau memiliki atau menjadi kerugian. Nah, itu disebut dengan unfavorable. Selanjutnya kita akan menyusun laporan laba rugi variable costing. Nah, untuk tahun 2010. Tahun 2010 itu kan penjualan itu terjadi sebesar 140.000 unit. Dan kita kalikan dengan harga jual yaitu 5.000. Totalnya itu ada 700 juta. Nah, untuk biaya variabelnya itu ada produktif variabel sebesar 140.000 unit dikali dengan 3.000. 3.000 itu diambil dari jawaban yang pertama tadi, yang A, sama dengan 420 juta. Nah, untuk pemasaran variabel yaitu 5%. 5% itu diambil dari soal dikali dengan penjualan tadi sebesar 700 juta, maka totalnya itu ada 35 juta. Dan kita jumlahkan yaitu 420 juta ditambah 35 juta sebesar yaitu 455 juta. Nah, untuk laba kontribusinya itu kita kurangkan 700 juta, kita kurang dengan 455 juta, totalnya itu ada 245 juta. Nah, untuk biaya tetapnya itu ada pemasaran tetap sebesar 10 juta, administrasi tetap sebesar 55 juta, dan overhead tetap sebesar 150 juta. Nah, itu diperoleh dari
soal sebelumnya. Nah, total biaya tetapnya itu ada 215 juta. Nah, untuk laba bersih sebelum pajaknya itu kita kurangkan saja laba kontribusi dengan total biaya tetap. Nah, totalnya itu ada berapa? 30 juta. Nah, untuk laba bersih sebelum pajak pada tahun 2010 adalah 30 juta. Sedangkan pada tahun 2011 penjualan yang terjadi itu sebanyak 160.000 unit. Kita kali dengan harga jual yaitu 5.000. Nah, totalnya itu ada 800 juta. Nah, untuk produksi variabelnya sama, 160.000 unit, kita kali dengan 3.000, sama dengan 480 juta. Baru untuk pemasaran variabel sama, itu 5% kita kalikan dengan penjualan tadi 800 juta, maka sama dengan 40 juta. Kita total produksi variabel dengan pemasaran variabelnya 480 juta ditambah 40 juta sama dengan 520 juta. Untuk laba kontribusinya yaitu 800 juta kita kurang dengan 520 juta, maka didapatlah laba kontribusinya yaitu 280 juta. Untuk biaya tetapnya sama, ada pemasaran tetap 10 juta, administrasi tetap 55 juta, dan overhead tetapnya 150 juta. Total biaya tetapnya itu 215 juta. Nah, untuk laba bersih sebelum pajaknya itu kita kurang saja laba kontribusi dikurang dengan total biaya tetap. Maka 280 juta dikurang 215 juta, maka diperolehlah laba bersih sebelum pajak pada tahun 2011 yaitu 65 juta. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi full costing. Nah, untuk tahun 2010 penjualannya tadi kan terjadi 140.000 unit. Kita kali dengan harga jual juga 5.000 sama dengan 700 juta. Untuk produksi variabelnya 140.000 unit dikali 4.000. Kenapa 4.000? Karena itu sudah termasuk dengan biaya overhead tetap. Kita dapat dari jawaban yang nomor A tadi atau yang pertama sama dengan 560 juta. Nah, maka kita kurangkanlah laba kotornya itu menjadi yaitu 700 juta dikurang 560 juta sama dengan 140 juta. Baru untuk selisih overhead tetapnya itu kan dia favorable, menguntungkan sebesar 20 juta. Itu pada jawaban B tadi yang kedua. Karena dia favorable, menguntungkan, maka laba kotor yang disesuaikan adalah ditambah laba kotor ditambah selisih overhead tetap tadi. 140 juta ditambah 20 juta sama dengan 160 juta. Nah, untuk pemasaran variabelnya yaitu 5% dikali 700 juta sama dengan 35 juta. Untuk pemasaran tetapnya sama sebesar 10 juta. Untuk administrasi tetapnya sama sebesar 55 juta. Dan untuk total beban operasinya itu ada 100 juta. Nah, untuk memperoleh laba bersih sebelum pajaknya kita kurangkan saja laba kotor yang disesuaikan dengan total beban operasinya, yaitu 160 juta dikurang dengan 100 juta sama dengan 60 juta. Maka laba bersih sebelum pajak pada tahun 2010 yaitu 60 juta. Selanjutnya untuk tahun 2011. Nah, penjualan yang terjadi itu sebanyak 160.000 unit. Kita kali dengan harga jualnya yaitu 5.000 unit sama dengan 800 juta. Untuk produksi variabelnya 160.000 unit dikali dengan 4.000 sama dengan 640 juta. Maka untuk laba kotornya kita kurangkan saja 800 juta dikurang 640 juta sama dengan 160 juta. Nah, untuk selisih overhead tetapnya yaitu dia kan unfavorable sebesar 10 juta. Karena dia unfavorable atau rugi, maka itu mengurangi laba kotornya. Maka kita kurangkan saja 160 juta dikurang 10 juta sama dengan 150 juta. Nah, untuk pemasaran variabelnya sama 5% dikali dengan 800 juta sama dengan 40 juta. Untuk pemasaran tetap sama 10 juta. Untuk administrasi tetap sama 55 juta. Dan total beban operasinya itu 105 juta. Untuk mencari laba bersih sebelum pajaknya kita kurangkan saja laba kotor yang disesuaikan 150 juta dikurang dengan total beban operasi 105 juta. Sama dengan laba sebelum pajak tahun 2011 yaitu 45 juta. Nah, yang terakhir yaitu rekonsiliasi laba bersih. Untuk tahun 2010, laba bersih variabel costingnya itu ada 30 juta. Kita lihat dari jawaban yang C tadi ya. Untuk laba bersih full costingnya itu ada 60 juta. Maka didapatlah selisih sebesar 30 juta. Nah, rekonsiliasinya itu 30.000 unit dikurang 0 unit dikali 1000 sama dengan 30 juta. Dan untuk tahun 2011-nya ada laba bersih variabel costingnya itu sebesar 60 juta. Dan laba bersih full costingnya itu ada 45 juta. Dan selisihnya itu 15 juta. Rekonsiliasinya itu 15.000 unit dikurang 30.000 unit dikali 1000 sama dengan 15 juta. Dan catatannya itu pengurangan unit di dalam kurung selamanya dianggap plus atau dianggap positif. Nah, demikian penjabaran soal yang ibu terangkan kepada anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti.
setelah kalian menyaksikan video penjelasan materi dari Bapak Hari dan juga Ibu Putih, maka kita selanjutnya akan melaksanakan model video tadi, yaitu tim games turnamen berupa permainan Ludo Avantik. Nah, cara bermainnya yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 7 orang. Nah, ada 4 kelompok di mana tim pertama tim merah, tim kedua tim kuning, tim ketiga tim hijau, dan tim keempat itu warna biru. Jadi di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok dari kelompok masing-masing kelompok. Nah di sini Dewi sebagai kelompok yang warna biru, Lia kelompok warna merah, Nifta kelompok warna kuning, dan Rotua kelompok yang warna hijau. Nah jadi poin yang kalian dapatkan akan dituliskan di sini. Nah, akan mulai ya. Lanjut. Sama itu kan? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 di tanda-tandanya, maka kita harus maka Rotua dan kelompok hijau harus mengikuti pertanyaan yang ada di amplop. Apa yang dimaksud dengan favorable? Jawaban saya adalah biaya favorable adalah keadaan di saat biaya standar lebih besar dari biaya aktual, jadi dia disebut favorable karena menguntungkan. Oke, baik, benar ya jawaban dari Bella. Maka di sini tertulis kalau sudah bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan 2 poin. Nah, jadi Bella dari kelompok hijau sudah mendapatkan 2 poin pertama ya. Dilanjut. Hadiahnya adalah baju 4 kotak tanpa syarat. Silakan maju. Lanjut. Ada kelompok merah. Oke, baik, karena kelompok merah mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya silahkan. Pertanyaannya, jika laba bersih dari full costing sebesar 15 juta dan laba bersih dari variable costing sebesar 10 juta, maka selisih dari laba tersebut adalah? Jawabannya adalah 5 juta rupiah karena didapat dari laba bersih full costing dikurang laba bersih variable costing. Baik, benar ya jawaban dari kelompok warna merah. Nah, di sini tertulis kelompok merah akan mendapatkan 3 poin. Selamat untuk kelompok merah. Lanjut untuk kelompok warna kuning. 1, 2 dapat bom. Nah, di sini kelompok hijau mendapatkan bom. Bom itu disyaratkan dengan hukuman ya. Nah, jadi bomnya adalah mundur 2 langkah. Silakan mundur 1, 2. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. A few moments later. Jadi kalau 1 pion masuk ke juara, maka kita mendapatkan 10 poin. Nah, ini kan si Dewi kan sudah 4 pion yang sudah masuk ke dalam juara. Nah, jadi si Dewi sudah selesai ya. Tapi walaupun si Dewi yang duluan masuk ke juara, belum tentu si Dewi yang duluan menang karena perhitungan kita melalui poin. Oke, jadi kelompok merah juga sudah menyusul 10 poin ya. Lanjut. Ini kelompok kuning juga sudah menyusul 10 poin. Kuning juga sudah menyelesaikan 4 pion untuk masuk ke kolom juara. Lanjut. Oke, baik, kelompok hijau sudah mendapatkan 10 poin ya. Wow. Baik, yang merah sudah menyusul ya 10 poinnya. Sekarang kita sudah mendapatkan pemenang dari Ludo kita. Adanya yang pertama itu yang biru duluan, baru yang kedua yang warna kuning, yang ketiga warna merah, dan yang keempat isinya warna hijau. Nah, tapi walaupun yang warna biru sudah masuk duluan, penilaian kita juga harus melalui poin. Nah, jadi setelah dilakukan perhitungan, maka yang menang dari kelompok kuning dengan poin 16
think I'm falling in you. Jadi setelah kita melaksanakan games, setelah adanya materi pembelajaran, bagaimana pelaksanaan Ibu? Seru tidak? Seru! Oke, kalau seandainya seru, nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu lakukan juga ya game seperti itu. Jadi, sebelum memahami materi biaya variabel dan biaya absorpsi atau bisa kita sebut dengan full costing, kita perlu mengetahui, memahami apa sih perilaku biaya itu, bagaimana biaya tetapnya, bagaimana biaya variabelnya, pembagian biayanya, dan semua jenis biaya agar dapat membedakan yang mana termasuk ke dalam biaya absorpsi dan yang mana termasuk ke dalam biaya tetap. Agar anak-anak Ibu dapat mudah memahami dan tidak kebingungan saat membuat anggaran untuk perusahaan. Sekian dari video yang kami tampilkan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi calon-calon guru dan guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.